Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Niti Febrianti dengan NIM 123100154. Saya dari kelas 2E Prodi VGMI Fakultas Eptik. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video tentang permasalahan pendidikan dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, tentang permasalahan pendidikan di negara kita saja di Indonesia banyak sekali ya permasalahan pendidikan. Yaitu menurut catatan saya yang pertama itu adalah kurangnya pembinaan tentang karakter dan akhlak dan kurangnya bekal masa depan dengan pengajaran keagamaan. Teman-teman, perlunya pembinaan tentang karakter itu tentang bagaimana ia bersikap, bagaimana dengan pola pikirnya, dan bagaimana dengan tingkat emosionalnya. Ini berhubungan dengan psikologisnya juga. Jadi karakter itu pengembangan tentang dirinya sendiri, juga tentang pengetahuannya, tentang keterampilannya, dibekali dengan ilmu keagamaan. Artinya bahwa karakter ini perlu bagaimana karakter ini dapat mengubah sikap ataupun perilaku peserta didik menjadi arah yang lebih baik. Dan perlunya peningkatan pendidikan karakter ini juga didasarkan dengan pendidikan agama, karena agama itulah dapat mendidik akhlak anak-anak supaya menjadi lebih baik. Dan juga pendidikan agama dan karakter juga sangat berhubungan erat dengan norma-norma di masyarakat. Jadi perlunya ada tata norma dan kehidupan yang diperlukan peserta didik. Dan juga karakter ini sangat diperlukan dalam pendidik. Jadi bagaimana seorang pendidik dapat meningkatkan karakter, dapat membina dan membimbing karakter peserta didik supaya ke arah yang lebih baik, dapat mengembangkan keterampilannya, dapat meningkatkan sikapnya yang menjadi lebih baik, dan juga tentang bagaimana karakter ini dibekali dengan pengajaran keagamaan. Karena pentingnya pendidikan agama, terutama pendidikan agama Islam, itu dapat membentuk karakter yang menjadikan seseorang peserta mendidik yang mempunyai akhlakul karimah dan juga beratan dengan sikap spiritual. Dan selanjutnya itu juga adalah kurang minat membaca. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa anak-anak kita di Indonesia itu kurangnya minat membaca. Berapa persen kemarin tuh jauh banget dengan negara-negara yang pendidikannya itu sangat maju. Contoh ini Singapura itu sangat peserta didiknya itu sangat minat yang namanya membaca, dan juga kurang ini minat membaca, dan juga perlu ditangani dengan misalnya tuh di sekolah kita adakan kegiatan-kegiatan yang seru yang dapat membangun motivasi anak-anak dalam membaca buku. Misalnya mengadakan kegiatan membuat pohon literasi, terus kegiatan itu kan di dekat pojokan kelas bikin dengan seindah mungkin, bikin lomba-lomba tentang yang berhubungan dengan membaca, misalnya membuat cerita. Dan juga itu tadi pentingnya juga membuat pohon literasi yang dapat membangun kegiatan-kegiatan yang dapat membangun kegiatan anak-anak untuk bisa minat membaca. Karena itu kan misalnya di jam-jam kosong, bagaimana seorang guru tadi ataupun wali kelasnya mengarahkan anak-anaknya supaya bisa meningkatkan minatnya dalam membaca. Dan juga membaca itu adalah jendela dunia. Jadi pentingnya peserta didik itu dibekali dengan hobinya yang itu membaca. Dan juga adalah pengaruh gadget dan media sosial, masalah ketiga. Dan ini sangat berpengaruh dengan anak-anak kita. Bagaimana penggunaan media sosial tanpa diawasi orang tua itu sangat berbahaya, karena pengaruhnya itu ada yang bersifat positif dan juga lebih ke negatif. Bagaimana media sosial ini sering sekali sebenarnya video-video yang tidak baik tapi ditontonkan kepada anak-anak yang di bawah umur. Bagaimana kan dalam tangkap daya pemikiran anak-anak itu jauh lebih cepat dibandingkan kita orang-orang dewasa, dan mudah sekali anak-anak meniru video yang tidak baik dari media sosial tadi. Sebenarnya seperti itu juga terjadi pembulian itu juga
dari dapat pengaruh dari gadget dan juga media sosial, dan juga berbahaya bagi kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun mental. Jadi perlu pengawasan dari orang tua, dan juga perlu pengawasan itu tadi dibekali dengan pendidikan agama supaya mereka tetap ke arah yang benar, dan bagaimana peserta didik ini dididik dengan dari gurunya, pengawasan dari guru ataupun orang tuanya yang mempunyai peran penting dalam pengawasannya dalam menggunakan media sosial atau gadget. Dan perlunya ada bimbingan, perlunya ada arahan, dan perlunya bagaimana memberikan nasihat. Kalau kamu menggunakan media sosial ini, kamu harus memperhatikan hal-hal seperti itu, memberikannya pembimbingan dan pembinaan. Dan juga ada juga itu tentang kurangnya support dan dukungan dari keluarga seperti orang tua, saudara. Nah, support itu sangat penting dalam membangun semangat anak-anak dalam belajar. Sekarang ini kan banyak sekali permasalahan pendidikan disebabkan oleh tentang sibuknya orang tua yang bekerja sehingga kurang memperhatikan perkembangan anaknya. Nah, itu juga menjadi salah satu pentingnya bahwa support dari orang tua, dari keluarga itu sangat penting membangun jiwa dan membangun mental supaya anak-anak supaya semangat dalam belajar. Dan itu tadi bagaimana orang tua dapat membagi waktu dengan anak-anaknya, memperhatikan anak-anaknya, dan selalu memberikan motivasi dan support untuk anak-anaknya. Dan juga bagaimana seorang guru menjadi orang tua kedua orang tua muridnya, menjadi orang tua yang kedua untuk muridnya. Bagaimana guru ini dapat menjadi teman cerita anak-anak yang membuatnya nyaman, dan juga membuat anak-anak itu merasa menyenangkan. Dan juga itu tentang pemikiran masyarakat yang masih berpikir seperti misalnya, ngapain sih perempuan sekolah tinggi ujungnya ke dapur juga. Dan itu adalah masalah yang sering kita dengar ya teman-teman tentang pendidikan untuk perempuan. Karena tuh kenapa sepertinya berpikir seperti itu, karena mereka berpikir ujung-ujungnya ke dapur juga. Padahal perlunya pendidikan tinggi untuk perempuan adalah untuk bisa mereka mencapai karirnya, untuk bisa menjadi orang yang sukses, bukan hanya kepada laki-laki saja. Karena perjuangan dari seorang Ibu Kartini itu sejarahnya adalah memperjuangkan hak-hak dari perempuan, sehingga perempuan itu juga bisa menjalankan tugas-tugas apa yang bisa laki-laki lakukan, seperti tugas untuk seperti contohnya saja presiden, menteri, itu banyak sekarang itu ada juga perempuannya. Dan juga perempuan itu dapat memberikan idenya untuk pembangunan bangsa-bangsa ini. Dan salah satunya juga perempuan juga menjadi semangat dalam membangun dalam perempuan itu punya semangat dan ambis yang tinggi untuk bisa mencapai karir dan kesuksesannya, sehingga dia bisa hidup mandiri juga. Dan juga yang selanjutnya itu adalah kurikulum yang sering berubah, yang kadang ketidaksiapan tenaga pendidik dan juga peserta didik, karena setiap tenaga pendidik harus melakukan pelatihan lagi untuk bisa menguasai materinya. Jadi itulah kurikulum yang sering berubah ya. Pertama itu kurikulum 2006, KTSP 2006, KTPSP 2013, dan sekarang ini adalah kurikulum merdeka. Dan bagaimana sebuah kurikulum ini sering berubah, tapi belum mendapatkan hasil yang signifikan dalam pendidikan kita. Jadi perlunya bahwa dalam pengembangan pendidikan ini perlunya itu yaitu tentang pengembangan pendidikan untuk kurikulum kita, dan juga perlunya pelatihan untuk guru-guru maupun peserta didik dalam menerima materi-materi yang akan disampaikan dari kurikulum yang baru. Dan juga pastinya kurikulum ini dapat bermanfaat dan juga memberikan semangat anak-anak dalam belajar. Selanjutnya itu adalah suasana sekolah yang kurang nyaman dan bahkan menjadi ancaman dan trauma mereka, trauma peserta didik, bahwa peserta didik yaitu ya benar sekali bahwa di dalam lingkungan itu sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan.
baik itu lingkungan ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa demikian? Karena mengapa sekolah ini dapat menjadi ancaman dan membuat seseorang ini menjadi trauma? Karena pertama ada kasus pembulian. Pembulian ini sering sekali ya terjadi di dalam pendidikan kita. Antara bully itu dapat menjatuhkan mental seseorang. Itu juga terjadi di pendidikan kita, dan juga yang terjadi adalah sekarang ini adalah tentang pelecehan seksual. Ini banyak banget di Indonesia karena salah satu berita itu adalah sering sekali diberitakan bahwa pondok pesantren saja yang menjadi tempat untuk kita mencari ilmu agama itu menjadi hal yang bikin seorang santriwati itu trauma, karena pengurus pondok itu melakukan yang namanya pelecehan seksual terhadap santriwatinya. Itu nauzubillah menjelik. Adalah tandanya akhir zaman juga ya teman-teman. Jadi mengapa pembulian, pelecehan seksual sering terjadi di lingkungan, jangankan di lingkungan kehidupan masyarakat, di lingkungan pendidikan saja ini bisa terjadi. Jadi makanya perlu pengawasan dari orang-orang sekitar, orang-orang tua, dari pemerintah, dan juga bagaimana dapat memberikan persiapan untuk anak-anak. Misalnya misalnya tentang melakukan bagaimana bagaimana sekolah ini dapat membina karakter anak-anak tadi supaya tidak bersikap seperti yang suka membuli, suka main keroyokan, dan juga bagaimana anak-anak diberi persiapan untuk menghadapi segala tetap memberikan kewaspadaan dari segala hal yang tidak diinginkan seperti tadi pelecehan seksual, dan tetap hukum dan memperkuat hukum kita supaya mempunyai sehingga dapat memberikan rasa jerak terhadap perilaku itu, terutama pelecehan seksual itu perlu ditindaklanjuti pemerintah dan perlu pengawasan yang ketat dari pemerintah, dan juga aparat sekolah itu perlu juga, dan juga murid itu juga perlu kewaspadaan dan persiapan anak-anak supaya tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut. Selanjutnya juga adalah orang sekitar lebih mementingkan nilai tinggi dan sebelum menyudutkan anak-anak yang biasanya itu hanya diam saja di sekolahan. Ini sering terjadi, terutama cerita dari teman-teman saya bahwa guru itu lebih sering bertanya dan lebih memuji anak-anak yang berprestasi, sehingga membuat anak-anak yang hanya diam saja membuat dia menjadi sedih gitu kan. Itu sebaiknya jangan juga lah. Sebaiknya kita sebagai guru itu lebih bersikap adil, bertanya kepada semua murid-murid kita, memberikan apresiasi untuk murid-murid kita dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengajaran dan proses pengajaran, dan juga bagaimana membuat suasana belajar anak-anak itu menjadi menyenangkan, sehingga tuh sama rata, mereka sama-sama tahu, mereka sama-sama bisa, dan mereka sama-sama sukses. Dan selanjutnya itu adalah pengaruh lingkungan dan pengaruh lingkungan, teman, dan orang-orang sekitar. Jadi pengaruh ini sangat penting. Dari itu tadi, pengaruh dari lingkungan dan juga orang-orang di sekitar. Bagaimana kita berteman, apakah dapat membawakan anak-anak itu ke hal yang positif atau ke hal yang negatif. Jadi juga perlu pengawasan dari orang tua, juga perlu pendidikan karakter tadi, pembinaan dengan keagamaan, supaya dapat anak-anak ini selalu ke arah yang lebih baik dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya itu adalah dan juga membuat susah berkembang adalah banyaknya penyelewengan atau penyalahgunaan dana BOS untuk pembangunan pendidikan seperti di sekolah. Banyaknya oknum menggunakan dana itu untuk kepentingan pribadi, atau tanda kutip itu adalah banyak sekali berita sekarang itu korupsi. Jadi bagaimana pengawasan dari pemerintah terus mengawasi masuknya dana BOS ke sekolah, ke beberapa daerah untuk sekolah-sekolah itu perlu diawasi, karena banyak sekali penyelewengan yang digunakan untuk hal-hal yang pribadi tadi. Jadi perlu pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan dana BOS, karena dana BOS ini penting sekali dalam pembangunan sekolah itu, seperti untuk fasilitasnya, untuk gaji-gaji gurunya, dan juga itulah mengapa pentingnya pengawasan yang ketat dari pemerintah akan dana BOS ini. Selanjutnya adalah kurang tenaga pengajar di daerah terpencil. Salah satunya di desa saya itu
kurang sekali guru ya teman-teman. Guru di sekolah saya itu di sekolah di SD Negeri 03 Kedama itu cuma 2, karena guru-guru yang lain tuh banyak yang pindah di kota ya. Jadi itulah mengapa demikian, karena di daerah terpencil itu akses dari perjalanan, akses dari internet, akses dari listrik itu menjadi dan juga yang paling penting adalah kecilnya gaji untuk seorang guru, apalagi guru honor. Dan itulah menjadi penyebab bahwa kurang tenaga pendidikan di daerah terpencil, karena itu tadi yang telah saya sebutkan tadi. Pentingnya pemerintah meratakan pendidikan di Indonesia, baik di daerah terpencil ataupun perkotaan, karena tenaga pendidik ini sangat membantu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga tenaga pengajar di Indonesia ini perlu disamaratakan supaya anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik. Tentunya adalah fasilitas yang kurang memadai. Salah satunya di daerah pedesaan kan kurang adanya listrik, kurang adanya internet. Tapi dan itu menjadi inovasi dan kreativitas bagaimana seorang pendidik ini membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, menjadi dapat menambah ilmu dan wawasan untuk anak-anaknya. Jadi perlunya inovasi dan kreativitas, dan juga perlunya peran pemerintah dalam memandai semua fasilitas untuk pendidikan supaya pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Soalnya itu adalah pengaruh game online yang membuat anak-anak kurang berinteraksi dengan teman sebayanya, sehingga kurang perkembangan pola pikirnya dan mengganggu kesehatan. Bukan seperti mengganggu pola pikirannya dan mengganggu kesehatan, seperti sekarang ini kan banyak gangguan-gangguan kesehatan baik dari mental ataupun dari kesehatan fisik. Salah satunya adalah kabut mata sering sekali terjadi karena pengaruh dari game online. Dan juga ada tentang karakter dan emosional anak-anak, bagaimana game ini dapat mempengaruhi pola pikir dan emosional anak-anak. Dan juga kurangnya memanajemen waktu antara untuk bermain game, antara untuk belajar. Dan itu deh, peran orang tua sangat penting dalam pengawasan anak-anak dalam menggunakan gadget. Dan juga bagaimana game online ini dapat membuat anak-anak mengubah sikapnya. Misalnya itu kan sekarang ini banyak sekali kata-kata yang kasar yang dikeluarkan dari game online ini, sehingga berpengaruh terhadap sikap anak-anak tadi. Jadi perlunya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dalam menggunakan gadget. Dan juga bukan seperti kita dulu yang sering bermain bersama-sama teman-teman kita, melakukan permainan tradisional seperti galah panjang. Nah, game online ini juga tadi membuat anak-anak kurangnya berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, sehingga itu tadi kurangnya pola pemikirannya dan kurangnya masa kanak-kanaknya itu kayak kurang gitu kan. Dan juga kurang menyenangkan. Kalau kita dulu tuh sangat menyenangkan, bagaimana kita bisa bermain bersama teman-teman kita, dan juga interaksi kita terjaga dengan baik. Terusnya adalah kurangnya etika menggunakan kecerdasan AI. Nah, bahwa AI saat ini sangat canggih ya teman-teman. Jadi perlu adanya etika dalam menggunakan kecerdasan AI, yaitu adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan moral. Jadi pentingnya 4 itu dalam menggunakan kecerdasan yang perlukan peserta didik dalam menggunakan kecerdasan AI. Selanjutnya adalah pertanyaan tuh yang sering muncul, bagaimana sih jika di dalam suatu pedesaan memiliki fasilitas yang memadai. Jadi itu tadi bahwa itu perannya dari seorang pendidik, bagaimana berinovasi dan memberikan kreativitas dalam pembelajaran sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran dengan baik, beradaptasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencari ilmu di luar kota, serta melakukan inovasi dan kreativitas. Nah, saya juga menonton bahwa pendidikan Indonesia juga mengalami permasalahan selain yang saya jelaskan tadi. Juga ada permasalahan yang yaitu pertama, rendahnya sarana fisik. Nah, misalnya nih sekolah ini gedungnya rusak, atapnya bocor, media pembelajaran yang digunakan rendah, buku perpustakaannya kurang lengkap, laboratoriumnya tidak memadai atau kurang lengkap, dan pemakaian teknologi dan informasi yang tidak memadai. Juga bahkan kurangnya ruangan yang diperlukan
seperti di tempat saya itu ruang perpustakaan itu menggunakan uang kepala sekolah, dan juga tidak adanya ruang UKS dan juga koperasi sekolah untuk kebutuhan siswa. Dan juga pokoknya selain itu bagaimana juga dapat membangun sebuah aula untuk kegiatan anak-anak. Dan juga selanjutnya itu adalah rendahnya kualitas guru. Nah, kebanyakan guru tidak memiliki profesionalismenya yang memandai untuk menjalankan tugasnya, walaupun guru atau pengajar bukan faktor tertentu penghasil pendidikan, tetapi pelajaran merupakan titik sentral pendidikan. Dan kualifikasi sebagai cermin kualitas pendidikan menjadi tanggung jawabnya. Dan guru adalah orang tua yang kedua untuk muridnya setelah orang tuanya di rumah. Jadi kita di Indonesia masih rendahnya kualitas guru, dan juga kebanyakan guru ini tidak memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya itu adalah rendahnya kesejahteraan guru. Guru mempunyai peran penting. Nah, dengan rendahnya kualitas guru, pendidikan di Indonesia ini dapat berpengaruh. Nah, juga karena masalah gaji, sehingga nih rendahnya dengan kesejahteraan guru seperti gaji yang kecil, sehingga nih banyak para guru juga mencari kerja sampingan untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama guru honor ya teman-teman. Selanjutnya adalah rendahnya prestasi siswa. Hal ini disebabkan karena mungkin pengaruh dari rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, sehingga prestasi siswa pun tidak mencapai prestasi fisik. Nah, anak-anak di Indonesia hanya mampu menguasai materi hafalan, dan mereka sering kali sulit menjawab soal-soal yang bacaan dan juga hafalan, dan mereka juga sering kali mempunyai kesulitan untuk menjawab soal-soal yang berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, masalah selanjutnya itu adalah kurangnya pemerataan kesempatan pendidik untuk masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat di daerah terpencil. Nah, prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua masyarakat Indonesia untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Selanjutnya adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Nah, dapat kita lihat dari banyaknya lulusan yang menganggur dan adanya ketidakselasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja saat ini, disebabkan kurikulum yang materinya kurang pas terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik menduduki dan memasuki lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah mahalnya biaya pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat kita mempunyai pendapatan yang cukup dan juga ada yang mempunyai pendapatan yang rendah, dan juga bagaimana kurangnya mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga ada anak-anak ini tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Dan kita lihat saja masih banyak anak-anak Indonesia yang seharusnya mereka mendapat pendidikan yang layak, yang terbaik, tapi malahan sebaliknya masih ada anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan tapi harus telantar, tapi masih ada anak-anak yang telantar di jalanan, dan juga anak-anak yang harusnya mendapatkan pendidikan tetapi membuat mereka karena keterbatasan biaya sehingga membuat mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sehingga pendidikan di Indonesia ini belum bisa dikatakan maju dan juga kualitas lulusannya semakin menurun. Nah, apa saja sih masalah yang dilakukan tadi, yaitu tentang masalah tentang fisik, tentang pembangunan sekolah, gedung-gedung sekolah, perpustakaan. Nah, perlunya peningkatan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan harus ditambah lagi dari anggaran 20% APBN-nya karena jumlah dari anggaran 20% APBN-nya karena jumlah anggaran 20% dari APBN masih kurang untuk mendanai proses pendidikan di Indonesia. Karena ini masih banyak daerah-daerah yang terpencil yang belum bisa menikmati pendidikan yang baik. Nah, pengawasan penggunaan dana dan anggaran pendidikan sudah ditetapkan. Sudah seharusnya penggunaan dan perindustrian ini diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyelewengan dana tersebut. Seperti contohnya pengawasan dana BOS, masih banyak terjadinya penyelewengan dana BOS sehingga
dana BOS di beberapa sekolah tentu. Jadi perlunya pengawasan dana BOS ini masih banyak terjadi penyelewengan dana BOS di beberapa sekolah tentu. Jadi perlunya tadi pengawasan kata dari pemerintah. Dan juga selanjutnya itu adalah tadi dengan anggaran ini dapat memberikan dan dapat membangun fasilitas-fasilitas di sekolah kita, terutama di kelas, juga di ruang-ruang kantor, dan itu perlunya anggaran pendidikan untuk dapat membangun dan menciptakan sekolah yang dapat membuat suasana belajar anak-anak lebih baik. Selanjutnya adalah adanya kualitas guru. Nah, peran serta pemerintah diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kualitas guru di Indonesia, yaitu pertama seperti menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, tidak hanya untuk daerah perkotaan tetapi juga untuk di daerah terpencil. Selanjutnya itu adalah memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru yang belum memenuhi standar sebagai guru profesional. Selanjutnya adalah memberikan insentif atau tunjangan bagi guru-guru, baik itu guru PNS maupun honor di sekolah, baik di negeri maupun di swasta, dan juga sehingga guru ini bisa hidup dengan layak dan dihargai pekerjaannya. Selain itu, pelatihan penggunaan IT bagi guru seluruh Indonesia, karena masih banyak nih guru di Indonesia yang belum bisa menggunakan komputer dan internet. Nah, padahal dengan pengetahuan guru menggunakan komputer dan internet ini, guru diharapkan akan semakin terbantu dengan pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran yang menarik dengan audio visualnya. Nah, jadi dengan pembelajaran komputer seperti adanya Infocus, itu tadilah bahwa sebelum adanya peningkatan untuk IT di sekolah, perlunya juga anggaran pendidikan yang membantu bagaimana sekolah itu mempunyai perlengkapan, mempunyai alat perlengkapan yang lengkap untuk menjalankan proses pendidikan seperti tadi listrik, lampu, kipas angin, dan juga untuk media pembelajaran seperti Infocus dan komputer. Dan juga perlunya di sekolah itu sebenarnya perlunya ada sekarang ini adalah harus adanya ruang lab komputer. Kan sekarang ini ada lomba-lomba di sekolah itu dalam mengerjakan soal. Nah, perlunya itu supaya mereka bisa lebih nyaman di sekolahnya dalam mengikuti seleksi-seleksi yang secara online. Selanjutnya adalah masih rendahnya kesejahteraan guru. Nah, hal ini bisa ditangani dengan solusi dalam hal sewajarnya guru mendapatkan tunjangan yang manusiawi dan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, dan seorang guru begitu besar dalam upaya mencerdaskan pendidikan bangsa. Jadi itulah bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Jadi besar sekali ya teman-teman jasa-jasa guru dalam mencerdaskan peserta didiknya. Jadi sekarang ini pemerintah berupaya dalam memberikan tunjangan untuk guru-guru. Nah, seperti kan dulu tuh kan sering sekali susah ya, karena kan CPNS itu hanya dipilih juga. Jadi dengan bagaimana upaya pemerintah dapat memberikan tunjangan yang baik untuk guru-guru di Indonesia adalah dengan sekarang ini adalah program P3K, di mana sekarang guru-guru yang dulunya lama sekali honor, alhamdulillah sekarang diangkat menjadi P3K yang mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Selanjutnya adalah rendahnya prestasi siswa tadi. Nah, siswa itu solusinya yang harus kita lakukan harusnya metode yang hanya mengajarkan hafalan kepada siswa diubah menjadi metode bersifat student center atau berpusat ke peserta didiknya. Nah, karena pada saat sekarang ini peran guru ini sangat penting, karena peran guru ini sebagai motivator dan fasilitor harus ada fasilitor dalam pendidikan, dan juga harus ada nih kerjasama yang bagus antara guru dengan orang tua murid, karena dengan adanya komunikasi yang baik akan mempermudah komunikasi yang baik dan juga terjalin dengan baik antara guru dengan murid akan mempermudah pertukaran informasi untuk menunjang prestasi belajar muridnya. Jadi bahwa dalam meningkatkan pendidikan itu perlunya ada kerjasama baik dari pihak sekolah maupun pihak dari orang tua, karena orang tua ini menjadi peran penting juga dalam pembangunan karakter anak-anak dalam pendidikan. Selanjutnya itu adalah dan juga masyarakat, bagaimana upayanya kesadaran dari masyarakat dalam
pentingnya pendidikan juga. Dan juga selanjutnya adalah rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, solusinya itu diperlukan kebijakan dan strategi nih dari pemerintah untuk pemerataannya pendidikan dan pemerintah untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut, menggratiskan sekolah dalam wajib belajar. Sekarang ini kan wajib belajar 12 tahun, atau juga yang ingin melanjutkan perguruan tinggi dapat bagaimana pemerintah sekarang berupaya supaya anak-anak yang ingin melanjutkan perguruan tinggi itu dengan adanya program beasiswa seperti program Kartu KIP, program Bank Indonesia, dan juga banyak sekali baik itu dari dalam negeri, program beasiswa maupun di luar negeri juga. Dan juga adanya pertukaran antara pelajar dalam negeri maupun luar negeri yang dapat meningkatkan pendidikan dan pengaruh positif untuk pendidikan kita di Indonesia. Selanjutnya itu adalah, dan ini beasiswa juga dapat membantu anak-anak yang ingin mencapai cita-citanya dan profesinya di dalam dunia perkuliahan. Selanjutnya adalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan, memberikan keterampilan khusus bagi peserta didik yang akan mereka butuhkan nantinya di dunia kerja, khususnya siswa menengah kejuruan. Yang kedua selanjutnya adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi membuka lapangan seluas-luasnya bagi pemerintah agar tidak banyak lulusan yang menganggur setelah tamat, terutama untuk ketamatan kejuruan, karena target kelulusan SMK setelah tamat ialah dapat bekerja sesuai program pemerintah. Selanjutnya adalah mahalnya biaya pendidikan. Nah, ini tadi terjadinya anggaran nih teman-teman, penyelewengan tentang anggaran, sehingga nih pendidikan sangat mahal sekali, karena kan dengan seperti SPP per bulannya, karena dengan itu dapat membantu tunjangan untuk guru-guru, membantu gaji-gaji guru, membantu pembangunan gedung-gedung di sekolah. Jadi seharusnya itu adanya peningkatan biaya anggaran dan juga perlunya pengawasan dari pemerintah terhadap masuknya dana BOS tadi di setiap sekolah. Dan anggaran pendidikan perlu diawasi di Indonesia. Nah, karena susah maju karena itu tadi Indonesia susah maju karena adanya korupsi. Dan juga seperti bantuan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, jadi biaya mahal itu tadi kan dapat diatasi dengan memberikan pendidikan gratis dengan beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang ingin kuliah, dan juga memberikan motivasi dalam anak-anak untuk mencapai mimpi dan karirnya, dan terus meningkatkan prestasi belajar dan dalam bagaimana ia berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Dan juga menurut saya tentang moderasi beragama ini sangat penting sekali dalam pendidikan di Indonesia. Itu adalah sekarang ini menerapkan untuk setiap sekolah itu menerapkan modernisasi beragama, karena modernisasi beragama ini dapat diterapkan dalam pendidikan, karena dengan modernisasi agama ini dapat menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai dengan perbedaan yang ada di Indonesia. Salah satunya perbedaan dalam agama. Dengan normalisasi agama ini itu tadi menghargai dan toleransi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga yaitu tentang pendidikan ini tentang karakter. Tadi ya teman-teman saya bahas lagi karena tentang hubungan tentang keagamaan, karena pentingnya bahwa keagamaan itu melekat dalam diri peserta didik, di mana pendidikan agama ini sangat diperlukan dalam meningkatkan karakter dan potensi peserta didik, dan berhubungan juga dengan spiritual maupun psikologisnya, dan ini berhubungan dengan olah pikir, olah rasa, dan emosionalnya dalam perkembangan ia menuju kedewasaan. Nah, juga bahwa ilmu keagamaan adalah bahwa pengajaran keagamaan ini dapat memberikan kesadaran untuk peserta didik bahwa fitrahnya sebagai manusia dalam menjalankan tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah, dan dalam ia mengolah sumber daya alam yang ada di muka bumi ini dengan layak, dengan baik, dan secukupnya tanpa
dan dengan tanpa harus mempunyai sikap seperti sehingga tidak serakah itu kan, sehingga tuh mereka dapat menjadi khalifah, mengolah hasil alam ini dengan baik, dengan sewajarnya, dengan secukupnya, tanpa ada sikap serakah. Itu menggali terus tanpa henti-hentinya, dengan tanpa memperhatikan dampak-dampaknya, sehingga tuh sering sekali muncul bencana-bencana. Jadi perlunya tentang bagaimana kita makhluk di muka bumi ini mengolah sumber daya alam ini dengan baik, sehingga kita terhindar dari sikap serakah, dari sikap yang dapat membuat bencana, dapat mengakibatkan dan bencana alam di muka bumi ini. Nah, sehingga terjadilah dengan baik. Nantinya juga adalah bagaimana kita kita sebagai guru memberikan kreativitas, keterampilan untuk anak-anak kita menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, seperti ice breaking atau itu dapat melatih olah pikir anak-anak, dan juga melatih ketangkapan dan kecerdasan anak-anak dalam menanggapi setiap yang dipermainkan di dalam ice breaking ini. Dapat seperti tentang pembelajaran, tentang juga bisa tuh melatih anak-anak dalam pikir seperti itu teka-teki. Nah, gimana tuh pokoknya itu kreativitas dari seorang pendidik untuk peserta pendidiknya dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan juga dapat menambah wawasan untuk anak-anak, sehingga tuh anak-anak menjadi rasa bahagia kalau udah belajar gitu. Nggak ke setiap pulang tuh nggak harus murung mukanya karena capek. Sekalian ice breaking ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Misalnya tuh kan dibikin tim-tim, itu dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa saling menyayangi dengan teman-teman yang lain. Perlunya juga kegiatan di luar sekolah, seperti kan setelah belajar kita di kelas, juga perlu adanya di sekolah itu kegiatan-kegiatan yang dapat membantu kreativitas dari anak-anak di sekolah. Misalnya itu kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan minat dan bakat anak-anak dalam memanfaatkan waktu luangnya, seperti pramuka, ekskul pramuka, drum band, karate, silat, dan masih banyak lagi yang dapat membangun. Itulah tadi bahwa pentingnya tenaga pendidik untuk bagaimana dapat membangun kegiatan-kegiatan yang membantu bakat dan kreativitas. Dan juga saya ada menonton sebuah podcast ya tentang menurut Mariana tentang masalah pendidikan di Indonesia. Menurutnya itu ya, sistemnya belum relevan dengan realita kehidupan. Nah, misalnya tadi yaitu membangun kurikulum. Karena menurut Mariana ini bahwa skill itu akan terus berubah kan. Iya, tadi kan skillnya yang berubah. Nah, tetapi juga sudah diajukan bunyinya seperti bunyinya berubah, semua tempat berubah, kecepatannya berubah, itu jauh lebih cepat dibanding kita membangun kurikulumnya. Jadi skillnya tuh lebih cepat berubah ya teman-teman. Nah, sehingga yang awalnya mungkin itu lebih kayak ngajuin technical skill set, sedangkan skill itu terus berubah. Jadi nggak relevan nih kalau menurutnya itu etnisnya yang harusnya lebih difokuskan itu bukan hanya skill shiftnya, tetapi diawali dengan mindsetnya dulu. Menurutnya itu sejak awal anak-anak sekolah ini sudah diajarkan growth mindset, bagaimana bahwa kamu sekarang belajar ini, nggak menjadi batasan bahwa suatu saat nanti kamu harus menjadi ini. Juga harus mengasah dari pola pemikirannya ya teman-teman. Nah, walaupun kita tidak belajar, usahakan jadi diri kita sendiri. Kamu jadi diri kamu sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan kurikulumnya. Ini hanya program. Bahwa pembelajaran CBT lebih bisa belajar di tempat lain. Contohnya
seperti air terjun. Air terjun itu akan terus mengalir. Begitu juga pembelajaran itu akan terus mengalir. Dan yang meminumnya itu ada hanya orang yang mendatangkan air terjunnya itu biasanya cuma sekedar melihat, ada hanya sekedar meminumnya pas saat ia haus saja, dan bahkan ada orang yang terus-terusan meminumnya. Seperti itu juga dengan kita belajar, teman-teman. Jadi jangan menyalahkan kurikulum. Jangan selalu menyalahkan kurikulum. Gak harus karena luar negeri pendidikan kita, tetapi perlunya juga selalu ada cara kalau benar-benar tentang simility, dan juga karakter bukannya hanya dari education atau apa yang kita dengar, tapi ekspresi eksperimen yang kondisikan membuat kita belajar. Salah satunya negara yang paling maju pendidikannya itu yaitu Singapura ya teman-teman. Nah, bagaimana Singapura itu menggunakan budaya kiasu, mental tidak mau ketinggalan, dan banyak sekali referensi bukunya. Seperti perpustakaannya itu setiap pagi ia melihat bahwa perpustakaan itu selalu penuh, nggak seperti di Indonesia yang kadang tuh sering kosong, ataupun juga buku-buku tempat-tempat duduk dari kampus tuh banyak dijadikan tempat diskusi. Bahkan setelah perkuliahan selesai, banyak sekali mahasiswanya mendatangi dosennya untuk bertanya. Padahal dia pernah bercerita dia itu tidak sempat mempunyai pertanyaan, tetapi dia mau maju karena dia ingin tahu apa sih yang ditanyakan teman-temannya. Dan juga banyak sekali dipersiapkan anak-anaknya dari SD, SMP, SMA-nya. Dari SD saja tuh ia sudah menyiapkan anak-anaknya mempunyai skillnya, mempunyai kemampuannya, seperti terus meningkatkan pembelajarannya. Seperti itu, di sana ada kelas di sekolahnya itu kelas yang unggul ya teman-teman. Bahkan ada menempuh pendidikan dalam 2 sekolah dan juga kelas yang unggul dikumpulkan orang-orang yang cerdas di situ, dan juga diajarkan oleh guru-guru yang cerdas dan juga berkualitas. Nah, juga adalah katanya dia berpesan itu pentingnya juga mindset punya positive image, harus punya tujuan. Dia harus punya tujuan dan mencapai tujuan. Dia harus mempunyai kepercayaan diri, dia punya bakat, punya potensi, dan dapat memaksimalkan bakat dan potensinya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan itu. Nah, salah satu menjadi pengaruh pendidikan kita ya, menjadi pengaruh pendidikan, salah satunya menurut ia itu adalah lingkungan dan juga orang-orangnya. Dan menurut dia seperti juga di Singapura, bahwa ya implementnya tidak membentuk dorongan jadi apa yang diingin. Jadi mindsetnya jadi implementnya itu membentuk draftnya itu menjadi dorongan, semangat, mindset yang membuat anak-anak jadi apapun yang diinginkan. Jadi di Indonesia juga sudah ada mempunyai sekolah unggulan, sekolah yang sangat baik. Jadi menurutnya itu perlu diteliti dan ambil EU-nya kita ambil dan diduplikasikan sehingga merata. Jadi pentingnya itu ya teman-teman. Dan juga apa yang kita lakukan. Nah, lingkungan yang membentuk kita. Jadi bukan menurut ya bahwa yang membentuk kita itu adalah lingkungan dan juga orang-orangnya. Jadi bukan dari akademiknya salah satunya. Nah, kita juga dapat belajar misalnya bukan hanya di akademik tapi di luar non akademik yang dapat membentuk kita. Misi pendidikan itu bukan di kelas saja tapi juga di luar kelas. Nah, dan juga bahwa kita dapat belajar dari Jeng Su tadi, budaya kiasu terlepas dari positif dan negatifnya akan budaya-budaya yang lain. Nah, di luar banyak belajar lagi isi-isi competition yang ada, belajar ekstra tambahan, mempunyai kebijakan belajar ekstra tambahan. Nah, mempunyai kebijakan dan kurikulum sistem apa yang harus dibangun di sekolah atau kampus dan yang dapat membangun mindsetnya murid dan juga mahasiswa. Jadi menurut dia sangat perlu solusi pendidikan di Indonesia itu seperti adanya projectis atau project, membuat sebuah project. Nah, project ini
project ini adalah membuahkan secara tidak langsung, dia membuahkan ya apa yang sudah dipelajari dan bisa mengeksekusinya menjadi karya, karena tantangan sesungguhnya orang ini belajar apa enggak sih, kan nggak tahu, tapi dengan adanya project dan dari karyanya, oke, ini hasil yang bisa dibanggakan. Ada bukti project ini berkolaborasi dengan ekspotensi di bidangnya. Mana juga transformasi bisa mereka banggakan. Nah, project belajar, kerjasama, implikasi, dan hasilnya. Nah, juga itu menurut dia bahwa pentingnya solusi dari pendidikan di Indonesia itu dengan adanya project, seperti di sekolah SMP itu misalnya membuat proyek minuman, bagaimana membuat proyek minuman ini hasilnya itu bisa bekerja sama dengan orang yang sudah ahli dengan membuat minuman tadi, misalnya dengan bisnis bikin minuman. Dan juga proyek ini dapat membantu pembelajaran dengan kerjasama, implikasi, dan juga dapat melihat hasilnya. Nah, selanjutnya itu adalah saya menonton dari channel YouTube Indonesia bahwa masalah pendidikan Indonesia terjadi itu pertamanya ada juga nih karena kurikulum menteri yang cenderung tidak relevan dengan kebutuhan masa kini. Ini sudah banyak beritanya bahwa kurikulum kita ketinggalan zaman dan kurang mampu mempersiapkan siswanya bersaing di lapangan kerja, dan masih kalah dengan tenaga kerja asing karena ia belum mempunyai skill atau untuklah masuk ke lapangan pekerjaan, sehingga terjadinya banyaknya pengangguran. Selanjutnya itu adalah kurangnya wadah atau program melatih critical thinking. Jadi muridnya ini kadang sering nggak bertanya gitu kan, lebih mencatat dan menghafal, dan malah ingin bertanya tapi dimarahin juga gitu. Jadi perlunya juga bahwa bagaimana kita sebagai guru memberikan wadah untuk saling bertukar pendapat, misalnya bertanya, dan juga seperti berdiskusi, kerja kelompok. Nah, sambil diskusi itu kan dapat menghasilkan argumen, misalnya dapat menghasilkan misalnya tuh saling bertanya, terus saling berargumen dan memberikan pendapatnya, sehingga tuh setelah selesai diskusi barulah ada kesimpulan dari hasilnya. Dan ini juga dapat melatih rasa ingin tahu murid-murid untuk lebih aktif dalam bertanya dan lebih suka mencatat hal-hal dan poin-poin yang penting, dan dapat memberikan ingatan yang kuat untuk mereka. Selanjutnya adalah ruangan yang relatif sempit untuk mengeksplor minat siswa. Nah, itu bahwa di negara kita di Indonesia ini kan banyak sekali ya kurikulum pembelajaran yang perlu wajib yang dipelajari murid-muridnya. Nah, seperti pendidikan kita cross subjek kayak matematika, sains, bahasa, itu adalah kurikulum siswa belajar semua dari jam 7 sampai jam 12, bahkan ada sampai jam 3. Nah, atau ada bahkan yang belum juga lagi ditambah PR dan juga kerja kelompok, akhirnya nggak ada waktu yang banyak buat mindset ekspor minat mereka sendiri dengan semua kekurangan dan kelebihan mereka. Dan juga nih bahwa nih kita apakah di negara kita di tahun yang akan datang siap menyambut tahun 2045, karena 2045 ini Indonesia akan mengalami mungkin Indonesia akan lebih maju mungkin dan mengalami Indonesia Emas. Nah, apakah pendidikannya dapat dapat meningkat dengan kemajuan tersebut? Terus tentu jawabannya belum, karena nih pertama kita perlu meningkatkan partisipasi penduduk terhadap pendidikan. Nah, jadi partisipasi ini bagaimana pentingnya pendidikan untuk penduduk kita, seperti memberikan kesadaran mereka bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kita, terutama nih dalam meningkatkan sumber daya manusia di suatu negara itu diukur juga untuk dapat, misalnya tuh di negara itu dapat dikatakan maju jika pendidikannya sudah maju, seperti ini lulusan dari S1-nya yang udah pernah kuliah dan istilah ini pendidikan dari interactive education. Nah, jadi itulah deh teman-teman bahwa di negara kita ini masih kalah jauh dengan negara Malaysia, karena nih berita ada sering kali bahwa di Malaysia itu sudah banyak
uh, contohnya di dalam perkuliahan itu sudah banyak profesor yang S3, sedangkan Indonesia belum. Indonesia punya tapi belum bisa bersaing dengan negara tetangga kita itu Malaysia. Harusnya itu adalah kualitas guru menjadi sangat rendah. Nah, sebenarnya udah banyak secara kuantitas. Misalnya di dalam rasio pemerintah itu minimal mengajar 20 sampai 15 murid. Sebenarnya kita nih sudah di angka ideal katanya, dan kualitas itu tetapi nih kualitasnya tidak sebaik kuantitasnya itu dari gurunya itu sendiri. Format guru kita rata-rata di bawah KKM 66,94, jadi masih di bawah standar ideal yaitu 80. Bahkan menariknya nih, di guru SD itu cuma 34% aja yang punya ijazah SMA, ada yang berkualitas dan ada yang kurang. Jadi harapan dan ekspansi pendidikan Indonesia tahun 2000 yang tahun akan datang itu terutama adalah meningkatkan APBN untuk pendidikan. Nah, bisa jadi dengan mengurangi korupsi, mungkin udah besar tapi penyerapannya belum sebesar itu atau banyak potensi korupsi. Jadi perlunya meningkatkan APBN dan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Selanjutnya itu adalah tingkat anggaran untuk guru. Apresiasi menjadi guru emang jauh lebih ketat, perlu pelatihan yang perlu pelatihan. Nah, intensif dan sesuai, perlu anggaran yang lebih besar, bukan hanya cuman kualitas tapi pentingnya meningkatkan reliabilitasnya juga, terutama gajinya. Nah, ya tapi emang sekurang kualitasnya rendah, nanti kualitasnya lebih tinggi dan gajinya juga lebih tinggi. Nah, semoga ini bisa menjadi motivasi dan bisa meningkatkan fasilitas dan kompensasi buat guru kita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tingkatkan kualitas model kegiatan belajar dan mengajar. Nah, banyak nih peneliti dan penganut pendidikan di Indonesia itu udah ganti kurikulum nih, tapi belum ada hasil yang signifikan karena implementasinya belum merata. Jadi, dan penyelarasan kurikulum harus disertakan dengan kebutuhan zaman sekarang. Makanya nih sekarang pemerintah berusaha menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, seperti kurikulum merdeka. Selain dengan pengetahuan, juga masuk dengan keterampilan siswa-siswanya. Nah, sekian dari itulah tentang baik itu tentang permasalahan dan penyelesaiannya. Baik teman-teman, sekian dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part 2. Thank you, terima kasih. Dah. Audio Jungle.